azan Jumat 2 kali itu, ahlus sunnah itu ikut sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidin. Karena sabda Rasulullah SAW, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin, berpeganglah kamu pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Khulafaur rasyidin itu khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah, kebijakannya pasti benar. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Azan Jumat itu pada masa Rasulullah, masa Abu Bakar, masa Umar itu 1 kali. Ketika imam duduk di atas mimbar, imam duduk baru azan. Pada masa Sayyidina Utsman, penduduk Madinah ramai, aktivitas ekonomi di pasar semakin berkembang. Azan 1 kali, banyak orang telat. Akhirnya apa? Sayyidina Utsman menambah azan yang pertama. Jadi azan yang pertama itu azannya Sayyidina Utsman. Masa gak percaya sama Sayyidina Utsman? Sayyidina Utsman itu sahabatnya Rasulullah, diambil menantu Rasulullah 2 kali, dan Rasulullah menjamin Sayyidina Utsman masuk surga. Masih kurang percaya sama Sayyidina Utsman. Lalu percaya sama orang yang membid'ahkan? Kan enggak kan? Yang membid'ahkan itu gak ada jaminan masuk surga. Sayyidina Utsman dijamin masuk surga, menantunya Rasulullah. Masih kurang apa? Makanya kita azan 2 kali, ikut azannya orang yang dijamin masuk surga. Barangkali kita katut ke surga, kan begitu ya. Tentu tentang azan 2 kali ini khilaf di antara ulama ya. Ada di antara ulama seperti Imam Ahmad rahimahullah, Abu Hanifah, Imam Malik, jumhur umumnya mengatakan bahwasanya azan Jumat cuma sekali. Diambil daripada sikap Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar, juga Ali ya, ini melakukan azan Jumat cuma sekali. Azan Jumat cuma sekali. Jadi begitu sudah masuk waktu, naiklah Nabi SAW di mimbar, kemudian beliau salam, lalu azan lah, itu sudah masuk waktu Jumat. Itu yang umum terjadi. Tapi di zaman Utsman bin Affan dilakukan azan 2 kali. Utsman bin Affan melakukan azan 2 kali. Azan yang pertama sekitar durasi ukuran 50 ayat selisihnya dengan azan yang kedua. Waktu itu dibahas oleh para ulama, kalau wilayah kaum muslimin di Madinah yang tadinya cuma ada sekitar Masjid Nabawi, tidak terlalu luas, ini sekarang meluas sampai ke Wadi Aqiq, lembah perbatasan wilayah haram. Maka butuh peringatan untuk hari Jumat. Maka Utsman bin Affan meletakkan beberapa orang muadzin. Muadzin di sini yang suaranya sudah sampai tidak kedengaran lagi, ada muadzin lagi di sana. Azan terus sampai ke ujung Madinah, karena belum ada pengeras suara seperti kita sekarang. Maka ini azan untuk memberikan peringatan saja. Ini mirip diambil hukum oleh Utsman bin Affan lalu di azan subuh. Di azan subuh juga di zaman Nabi SAW ada 2 kali kan. Azan sebelum masuk waktu, ya itu durasinya sekitar 50 ayat. Ya, kalau kita mungkin 40 menit ya, setengah jam atau 40-45 menit, baru kemudian azan kedua masuk waktu subuh. Maka ini juga teman-teman sekalian dilakukan oleh Utsman bin Affan. Nanti azan kedua baru masuk. Intinya, kalaupun di wilayah seperti kita dalam mazhab Syafi'iyah, memang yang dipegangi adalah azan 2 kali. Dan ini umum karena memang Utsman bin Affan juga bagian daripada khulafaur rasyidin yang harusnya kita hormati keputusan. Utsman bin Affan beliau mengadzan Jumat 2 kali, ya. Dan secara fakta sejarah memang demikian. Fakta sejarah Utsman memang melakukan adzan Jumat 2 kali. Namun, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Utsman di sini berijtihad dan beliau menggunakan qiyas yang mundhabit. Qiyas yang mundhabit. Qiyas mundhabit itu ada 4 syarat. Syarat yang pertama ada usul, syarat yang kedua ada furu, syarat yang ketiga ilah yang sama, dan yang keempat mengambil hukum yang sama. Ini syarat qiyas. Usul, furu, ilah, hukum. Iya. Apa usulnya? Usulnya yaitu adzan subuh 2 kali. Yang dilakukan oleh Nabi SAW. Inna Bilal yu'adzinu bil-lail faqulu washrabu hatta yu'adzinu Abdullah ibnu Umi Maktum. Bilal itu mengumandangkan adzan di malam hari, itu pada fajar kadhib. Makan dan minumlah kalian sampai Abdullah ibnu Maktum mengumandangkan adzan 2 kali. Berapa adzan subuh dilakukan oleh Rasulullah? 2 kali. Ini kan usul. Berarti furu'nya, apa furu'nya? Adzan Jumat. Kenapa bisa diambil dengan furu'? Karena ada ilah yang sama. Dikumandangkan adzan subuh pertama untuk mengingatkan dan membangunkan orang dari salat subuh. Iya. Adapun adzan Jumat 2 kali mengingatkan orang agar supaya mereka siap-siap untuk menghadiri salat Jumat. Jangan sibuk sama perdagangannya. Nah, ketika ada usul, ada furu dan ada ilah yang sama, maka mengambil apa? Hukum yang sama. Bisa difahami? Ini ijtihad dari Utsman bin Affan dan ini tidak dikatakan sebagai bid'ah. Dan tidak ada sahabat satupun yang mengingkari perbuatan tersebut. Dan Utsman bin Affan adalah bagian dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku 'alaiha bin nawajidh.
Aku wasiatkan kepada kalian untuk berpegang teguh di atas sunnahku dan di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin, dan gigitlah dengan gigi geraham kalian. Di antara khulafa ar-rasyidin siapa? Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menanamkan dalam hati kita kecintaan, pengagungan kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan rezeki kepada kita untuk selalu membela kehormatan sahabat Nabi sampai kita bertemu dengan Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu taala a'lam bissawab. Walamma kana fi zamani Utsman, tapi tiba-tiba pada zaman sahabat Utsman bin Affan, banyak manusia itu yang lalai. Maka pada saat itu menjadikan azan itu 2 kali. Jadi azan dijadikan 2. Azan yang pertama untuk mengingatkan hari Jumat, kemudian azan yang kedua saat imam naik mimbar. Fakana fi yaumil jumu'ah adzanan, maka jadilah di zaman sahabat Utsman pada hari Jumat azannya 2 kali. Wa fi Ramadan, dan di bulan Ramadan amaron Nabi Bilalan, Nabi memerintahkan Bilal untuk berazan fi akhiril lail, pada saat akhir waktu apabila dekat waktu sahur. Dan Bilal di sini azan untuk membangunkan orang yang tidur, untuk membangunkan orang yang tidur, sampai terdengar suaranya azan Abdullah ibn Ummi Maktum. Nah, sampai terdengar suara azan yang kedua, azannya Abdullah ibn Ummi Maktum, sehingga azannya 2 kali. Azan pertama membangunkan orang untuk makan sahur, azan yang kedua untuk sholat subuh. Maka azannya Abdullah ibn Ummi Maktum adalah sudah masuk waktu subuh, fajar sudah menyingsing. Jadi orang membedakannya gampang. Suara siapa ini? Bilal, sahur. Suara siapa ini? Abdullah. Tidak boleh makan lagi, sudah masuk waktu subuh. Maklum waktu itu belum ada jam, ngerono jam. Maka itu menjadi penanda. Baik Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada saat fajar itu ada azan awal. Jadi pada saat fajar itu ada azan awal dan ada azan subuh. Dan ini termasuk kedua-duanya, baik azan di hari Jumat yang 2 kali maupun azan awal, itu kedua-duanya bukan perkara bid'ah. Jadi bukan perkara bid'ah. Kenapa? Karena Nabi pernah bersabda, apa sabda Nabi? Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaknya berpegang kepada sunnahku. Jadi Nabi menyebut sunnahku karena memang sunnah itu ada sunnah Nabi, dan beliau juga menyebut wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, sunnah para khulafa ar-rasyidin. Maka yang dikerjakan oleh khulafa ar-rasyidin itu bagian dari sunnah. Jadi yang dikerjakan oleh khulafa ar-rasyidin itu bagian dari sunnah. Maka ketika di hari Jumat kemudian azannya sekali, itu sunnah Nabi. Ketika azannya 2 kali, maka itu sunnah sahabat Utsman atau sunnah khulafaur rasyidin. Sehingga Bapak dan Saudara, kita perlu menyikapi azan sekali atau 2 kali itu perlu bersikap dengan lapang dada, karena dua-duanya adalah sunnah. Ada sunnah Nabi, ada sunnah khulafaur rasyidin. Termasuk sunnah yang sekarang kalau di tempat kita banyak ditinggalkan itu adalah azan awal. Azan awal. Dan memang hanya beberapa tempat yang azan awal. Saya pernah kalau di Jogja itu di mana, Masjid
Gede dulu, tidak tahu sekarang. Saya pernah mendengar sebelum azan itu muadzinnya bilang gini, azan awal. Jadi ngasih tahu kalau itu azan awal. Masih tidak sekarang? Kalau itu malah tidak ada tuntunannya. Tuntunannya itu azan. Nah, kalau mau membangunkan orang, caranya adalah azan awal. Nah, kalau mau membangunkan. Baik. Tapi ini harus sosialisasi, apalagi di bulan Ramadan. Baik, Bapak dan Saudara, ini terkait azan. Sehingga apa yang ada terkait dengan azan yang 2 kali tadi di hari Jumat, atau azan 2 kali di waktu subuh, meskipun kita jarang mendengar, jarang melakukan, atau bahkan tidak pernah melakukan, kita tidak boleh kemudian bersikap gegabah, karena keduanya adalah sunnah. Untuk azan awal itu perintah Nabi dalam kasus salat subuh, sementara dalam kasus salat Jumat itu adalah sahabat yang merupakan khulafaur rasyidin. Dan sunnah ada sunnah Nabi, ada sunnah khulafaur rasyidin. Baik, Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, disinilah kita perlu mempelajari kenapa di zaman Nabi kok tidak ada azan awal di hari Jumat, tetapi Nabi sudah memberi isyarat. Apa isyaratnya? Wa sunnatil khulafair rasyidin, dan sunnah khulafair rasyidin. Sehingga apa yang dikerjakan oleh khulafair rasyidin itu sudah mendapat rekomendasi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk juga di zaman Nabi itu kelembagaan Baitul Mal belum ada, baru ada pada zaman Khalifah Umar. Maka para khalifah, khulafaur rasyidin itu ada banyak perubahan di situ. Bukan perubahan, apa namanya? Ada banyak sunnah di situ. Jadi saya bahasanya keliru tadi ya, bukan perubahan, tapi ada banyak sunnah yang diawali oleh khulafaur rasyidin. Baik. Dan dalam hal ini di Muhammadiyah menetapkan di hari Jumat hanya menggunakan satu adzan, yakni ketika imam naik mimbar, tetapi tidak kemudian menyalahkan yang adzan 2 kali, meskipun ada sedikit beda pemahaman. Karena memang di zaman Khalifah Utsman adzan pertama itu tidak dilakukan di masjid. Di mana? Di tempat keramaian. Jadi adzan di zaman Khalifah Utsman itu adzan pertama di tempat keramaian untuk mengingatkan orang-orang bahwa itu adalah hari Jumat.